setiap peristiwa yang terjadi adalah penggenapan firman Tuhan. Maka apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan rencanakan, pasti Dia akan dapat menggenapinya karena Dia adalah Allah yang sanggup. Nah, apakah saya dan saudara akan menjadi bagian di dalamnya yang dipakai Tuhan untuk menggenapkan kehendak dan rencana Allah? Maka opsi pilihannya adalah pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita mempercayai dan bagaimana kita menyikapi kesemua hal itu. Tadi lagu pujian berkata bahwa Tuhan bisa buka jalan saat tidak ada jalan. Maka dalam pergumulan, persoalan kehidupan yang kita jalanin, kita mempercayai ada keterlibatan Tuhan di dalamnya dan Dia terus bekerja membuka jalan-jalan yang tertutup sehingga apa yang Tuhan mau dari kita bisa akan tetap digenapi. Hari ini saya mengajak kita bagaimana bisa menjadi pembuat sejarah. Yuk kita lihat di sini bahwa Tuhan ingin setiap kita memiliki sebuah mentalitas yang diubahkan Tuhan. Bukan sebuah mentalitas yang cuma kehidupan yang nyaman. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, bagian daripada apa yang pernah diajarkan dalam akrab. Akrab itu adalah attitude, kekeluargaan, rukun, antusias, dan B-nya bergotong royong. Dari 6 pilar attitude, puncak pilar itu pada akhirnya berujung kepada bagaimana kita bisa menjadi pembuat sejarah. Nah, kalau kita memperhatikan tokoh-tokoh yang ada tokoh di Indonesia yang tidak akan mungkin terlupakan bagi sejarah bangsa, yaitu Bapak Soekarno. Bapak Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa minggu yang lalu kita memperingati akan kemerdekaan yang telah berhasil dicapai oleh Indonesia dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaannya dari berbagai penjajah yang pernah menjajah Indonesia. Kita adalah generasi yang harusnya bersyukur karena kita generasi yang telah menikmati kemerdekaan dan sepatutnya mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang lebih bernilai. Kita tidak lagi sedang bergumul untuk sebuah kemerdekaan, tetapi kita bergumul untuk mengisi kemerdekaan. Ada tokoh-tokoh juga yang kita hadapi yang dulu sebelum itu ada R.A. Kartini. Ya, ada bahkan juga tokoh Cina yang sekarang favorit dan menggemparkan dunia. Presiden atau Perdana Menteri ya, Cina itu. Presiden nih, presiden. Siapa presiden Cina yang sekarang? Iya, terkenal dan sangat luar biasa. Dan Cina sekarang menuju sebuah negara dengan kekuatan yang bisa menandingi kekuatan yang sebelumnya, Amerika. Dengan teknologi yang canggih. Dan Xi Jinping ini berhasil membuat sejarah baru. Dalam dekade beberapa tahun yang lalu, Cina adalah negara yang berkembang, merosot, ekonominya kurang, tapi sekarang dengan penduduk terbesar di dunia yang begitu banyak, dengan persoalan yang kompleks, tapi punya kapasitas kemampuan yang luar biasa. Di dalam perjalanan kehidupan kekristenan tentu juga sama. Ada tokoh yang tidak akan pernah bisa kita lupakan dan seharusnya tokoh ini yang menjadi idola hidup saya dan saudara, yaitu Yesus Kristus. Sampai saat ini buku yang tidak pernah punah, yang selalu dicari dan dibutuhkan, yang laris terjual adalah Alkitab. Alkitab isinya firman Allah, Alkitab isinya cerita tentang tokoh ini yang pada akhirnya adalah yang disembah oleh semua manusia dan memang sepatutnya disembah, yaitu Yesus.
Kita bisa lihat peran Yesus dalam kehidupan setiap manusia, termasuk saya dan saudara. Dan hari ini apakah tokoh itu menjadi tokoh yang telah mengerjakan sesuatu yang bernilai di dalam pribadi kita atau tidak? Maka tentunya setiap kita berbeda-beda, ya. Ada banyak tokoh yang kita kenal, pertanyaannya mereka belum tentu mengenal kita. Dan mengapa mereka belum tentu mengenal kita? Karena kita kenal mereka dari sebuah sejarah. Oleh kenapa sejarah mencatat? Oleh karena apa yang sudah mereka lakukan. Bukan apa yang belum mereka lakukan. Ada tokoh-tokoh di Alkitab juga yang dicatat. Dan kita tahu nama-nama itu. Oleh kenapa Alkitab yang terbatas sekali untuk mencatat segala sesuatu peristiwa yang ada? Oleh karena tokoh-tokoh itu menjadi bagian dalam sejarah kekristenan. Dan kita kenal mereka, tetapi mereka tidak mengenal kita. Mengapa? Karena memang kita belum berkontribusi membuat sesuatu sejarah bagi hidup mereka. Jadi adalah hal yang wajar jika kita mengenal seseorang oleh karena orang itu telah berarti membuat sesuatu sejarah dalam kehidupan kita. Tapi kita belum tentu dikenal oleh karena kita juga belum berbuat sesuatu bagi orang itu. Nah, di dalam Markus pasal yang ke-13, kalau kita baca dari ayat 3 sampai 9, diceritakan seorang tokoh perempuan yang sebenarnya tadinya tidak terbilang. Seorang pendosa, tetapi oleh karena apa yang dia sudah lakukan dalam kehidupan pribadi Yesus, mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Sampai-sampai itu menjadi sesuatu yang membekas di hati Yesus. Dan spontanitas Yesus berkata, di mana saja Injil ini diberitakan, maka kisah ini akan tetap diceritakan. Yesus menjadi sejarah dalam hidup kita. Kita percaya dia telah memberi kita keselamatan. Tapi apakah saya dan saudara sekarang ini bagi Yesus juga telah membuat sejarah? Karena kita sudah melakukan sesuatu yang begitu mengesankan bagi Tuhan. Dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dalam kehidupan pribadi, di keluarga, pekerjaan, komunitas. Di mana saja kita ada dan berada. Sebab Tuhan berkata, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah untuk aku. Dan apapun yang kita perbuat untuk orang-orang yang bahkan terhina sekalipun, engkau sudah melakukannya untuk aku. Dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang demikian? Apakah semua kita kerjakan dan membuat Tuhan berkesan? Nah, firman Allah dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 kalau kita baca. Ayat yang ke-23, 24, dan 32 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Nah, cerita dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 mengisahkan tentang tampilnya tokoh yang begitu luar biasa dan menjadi andalan orang Filistin yang dikenal sekali dengan nama Goliat. Dengan tinggi perawakan hampir 3 meter. Tidak ada orang yang kita jumpai sekarang tingginya begitu ya. Tinggi hampir 3 meter. Dengan perlengkapan perang yang ada pada dia. Ketopongnya, baju zirahnya,
dan lain sebagainya. Dan itu kalau mereka kenakan kepada orang, pada biasanya, orang itu pasti nggak akan bisa bergerak. Tapi dengan berat yang begitu, hampir lebih setengah ton, pakaian yang dipergunakan, ketopangnya dan sebagainya, itu berarti menggambarkan orang itu kalau bisa bergerak, dia punya kekuatan yang luar biasa. Ada banyak orang memakai hal-hal dalam kehidupannya yang begitu memberatkan dan gak bisa ditanggung, sehingga dia gak bisa bergerak banyak. Dalam perjalanan kapasitas saya dan kapasitas saudara, ukurannya, apa yang Tuhan perlengkapi dalam hidup kita, kadang membuat kita makin sulit bergerak. Ada orang yang dikasih pasangan malah membuat dia tidak bisa bergerak banyak. Ada banyak orang yang dikasih pacar malah membuat dia juga tidak bisa bergerak banyak. Ada banyak orang yang diperlengkapi dengan kesuksesan, dengan banyak harta benda, bahkan membuat dia menjadi tidak leluasa. Ada banyak orang yang diperlengkapi dengan anak-anak yang berhasil, juga tidak membuat mereka bisa bergerak leluasa. Tetapi tokoh ini Goliat diperlengkapi dan dia punya kapasitas untuk dapat menanggung. Seringkali saya dan saudara berharap untuk sesuatu yang lebih baik. Kita ingin diperlengkapi Tuhan dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi seringkali kapasitas kita belum terlatih untuk menerima sesuatu yang lebih baik itu. Nah, itu sebabnya bicara tentang mentalitas. Persiapkan mental kita untuk menerima sebuah perlengkapan yang lebih yang Tuhan ingin kenakan kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi setiap lawan, setiap tantangan, setiap pergumulan di dalam kehidupan kita sekalian. Goliat siap untuk menghadapi itu. Tapi satu hal yang kurang. Goliat bukan orang yang percaya sama Tuhan. Dia menantang umat Tuhan. Dan melihat tampilnya Goliat secara fisik, bangsa Israel begitu takut. Padahal pendekar-pendekar itu luar biasa. Sebelumnya mereka pernah pengalaman yang luar biasa mengalahkan banyak hal. Mereka punya pengalaman dan mengakui bahwa Tuhan menyertai mereka. Tetapi semua tidak membuat iman mereka makin bertumbuh. Tidak membuat mereka makin percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menolong. Kalau lagu pujian tadi, dia bisa buat jalan saat tiada jalan. Kadang-kadang kita bisa mengucapkannya ketika nyanyikan lagu pujian ini. Tapi ketika praktek kehidupan yang kita nyata, menghadapi situasi-situasi buntu, ada hal-hal yang tidak mungkin. Apakah kita tetap mempercayai bahwa Tuhan punya kuasa untuk menolong? Sehingga kita tetap bisa fokus sama Tuhan dan tidak terbebani dengan banyak hal yang membuat kita tidak bisa bergerak dan melakukan sesuatu sejarah dalam kehidupan Tuhan. Ciri-ciri pembuat sejarah, salah satu diantaranya adalah dia hadir bukan keluar dalam situasi sulit. Orang yang memiliki mentalitas pembuat sejarah, orang yang memiliki sebuah mentalitas yang ingin melakukan sebuah terobosan, sebuah kehidupan yang sejalan dengan apa yang dia inginkan dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Maka dia adalah orang yang akan mempersiapkan hidup dan dirinya menjadi orang yang pasang badan. Kita lihat kisah ini menjadi contoh yang sangat menarik dan sangat baik sekali, yaitu bagaimana situasi yang sangat mencekam, situasi yang sangat menakutkan, situasi yang begitu sulit, situasi yang meremehkan, situasi yang memalukan. Bangsa Filistin dengan tokohnya Goliat menghina umat pilihan Tuhan. Menghina Allah di balik semua itu. Dari raja sampai kepada panglima perang dan seluruh prajurit dan rakyat biasa. Semua menjadi begitu gentar
ketakutan, tawar hati. Konyol nih kita mati, konyol nih ngadepinnya. Gak bakal bisa. Terkadang keterbatasan kita yang kita miliki membuat kita gak bisa bergerak untuk melihat bahwa ada Tuhan di balik setiap kehidupan kita. Ada banyak orang yang tidak bisa merespon dengan cukup baik, dengan cukup tepat, sehingga situasi yang sulit itu membuat orang itu mencari sesuatu yang lebih baik daripada kondisi di mana dia percaya. Disitulah saya harus hadir untuk membuat sejarah, untuk mengubah situasi dari tidak baik menjadi baik. Kesadaran saya yang pernah saya sampaikan dari kecil, bahwa ketika saya sadar sebagai laki-laki yang diinginkan keluarga, maka saya terpanggil untuk bisa menjadi orang dalam tanda petik bagi keluarga yang mengangkat derajat kehidupan keluarga saya. Saya tidak ingin keluarga saya dihina oleh orang lain. Saya tidak ingin keluarga saya direndahkan. Saya tidak ingin orang memandang remeh. Dan saya ingin mengangkat derajat itu. Dulu anak yang kandung adalah anak yang pernah karena perempuan banyak diberikan kepada keluarga yang lain. Dan anak itu diangkat. 1, 2, 3, 4, anak keempat. Perempuan keempat diambil keluarga dan diangkat dan dibesarkan dan tidak kenal keluarga kami. Keluarga kami miskin. Tinggal di Gang Lilin. Kami terpuruk. Tidak ada keluarga yang mendekat. Tapi ketika saya berusaha dengan tekad itu, memberi sebuah hal nilai yang lebih, maka mulailah keluarga-keluarga lain melirik, mendengar, dan mencari. Sampai akhirnya anak yang diambil oleh orang lain tadi diserahkan, mulai mencari siapa orang tuanya. Dan dia cari dan akhirnya menemukan. Awal pertama dia menemukan, dia lihat rumahnya cuma ini. Dan sebagainya. Tidak menghampiri, tidak datang. Kami tahu itu dan dia tidak datang. Tapi ketika saya sudah mulai beranjak menata karir, membuat sesuatu yang lebih, dia mendekat, kemudian menemui. Dan akhirnya kami sekarang hidup bersama sebagai keluarga yang dipersatukan kembali. Ada banyak orang kadang-kadang cuma mau ada di tempat yang nyaman. Enggak memiliki mentalitas yang justru saya terpanggil di dalamnya. Untuk bisa membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Disinilah ujian buat setiap orang. Sekali lagi, kita kenal orang lain. Karena orang lain sudah berbuat sesuatu buat kita. Kita kenal Yesus. Kita merasa tahu Yesus berbuat sesuatu buat saya. Dia begitu baik. Amat baik. Maha baik. Tapi persoalannya, seberapa Yesus mengenal saya, seberapa Yesus mengenal saudara. Karena di ujung akhir, Matius pasal 7 berkata, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi, apakah mereka sudah melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Adakah sesuatu yang bisa membuat Yesus terkesan? Perempuan itu yang datang sama Yesus tuangkan minyak. Itu mengesankan Tuhan. Sangat mengesankan. Dan saya mengajak, yuk kita buat sesuatu yang mengesankan. Baik untuk Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kita, dimanapun kita ada dan berada, termasuk di GBI Gunung Sari. Yang lebih dari setengah abad usianya. Sekian banyak yang Tuhan karuniakan. Jadi kita bisa lihat bahwa orang yang punya mentalitas pembuat sejarah, dia hadir di situasi sulit, dia akan berada di situasi yang justru dibutuhkan. Bukan yang tidak dibutuhkan. Ketika ada air keruh, maka
Ada sesuatu yang dibutuhkan supaya menjernihkan air yang keruh itu. Kalau ada sebuah masakan yang tawar, maka ada sesuatu yang dibutuhkan supaya masakan itu bisa tidak tawar. Kehadiran saya dan saudara ditetapkan Tuhan. Engkaulah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia. Naturnya tidak dipengaruhi. Naturnya, alamiahnya, ketetapannya dia tidak bisa dipengaruhi. Tapi dia ditetapkan sebagai orang yang membawa pengaruh. Ketika garam hadir di sebuah komunitas air yang tawar, dia memberi cita rasa. Ketika terang hadir di setengah-tengah kegelapan, tidak ada lampu dimatiin, kemudian lampu hadir, maka dia memberi terang. Lampu hadir di tengah kegelapan tidak kalah dengan kegelapan, tapi kegelapan kalah dengan terang. Kehidupan saya dan saudara hadir, maka engkau tidak akan bukan dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi engkau membawa pengaruh lingkungan. Jadi dia akan menggunakan peluang, bukan alasan. Alasan ini, alasan itu, alasan ini, alasan itu. Nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tidak. Yang dia cari adalah sebuah kesempatan. Saya mengerti pentingnya sebuah kesempatan itu. Ketika saya pernah mengabaikan kesempatan dan orang-orang yang menggunakannya itu bergerak maju. Sampai saya menanti kesempatan itu kapan diberi. Dan akhirnya puji Tuhan sekalipun harus lebih dari 10 tahun saya menanti. Awal pertama 3 bulan saya kerja di APL, PT Intitri dan Nusantara. Belum APL dulu NOL. Maka saya dibidik sama presiden direktur karena dia terkesan dari sejak awal saya melamar. Saya dipanggil, saya ditawarkan harapan visi dia untuk membawa saya bisa lebih maju. Tetapi saya tidak melihat itu dari apa yang dia lihat. Tuhan punya visi untuk melihat saya dan saudara untuk membawa kita lebih maju. Tapi seringkali kita nggak bisa melihat apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak cukup bisa merespon seperti yang Tuhan harapkan. Saya nggak merespon harapan daripada bos. Sekalipun dia meluangkan waktu 1 jam lebih untuk ceramain saya. Untuk meyakinkan saya menerima jabatan itu. Tapi saya tolak, saya abaikan. Saya tidak beri kepastian. Maka dibukalah kesempatan untuk orang lain untuk mengisi kekosongan itu. Dan saya lihat karirnya naik. Mulai dari kendaraan motor sampai memiliki kendaraan mobil. Mulai dari nggak punya jabatan sampai menjadi GM. Aku begini, dia begitu. Maka aku berpikir, kapan aku dapat kesempatan? Kesempatan datang tidak pada waktu yang kita siap dan inginkan. Kesempatan datang pada waktu ditawarkan kepada kita. Mari kita ambil. Beri nilai tambah. Saya pernah sampaikan berulang kali. Betapa saya pernah ngalamin pengalaman di sentimen yang luar biasa. Tapi ketika saya sadar. Yang bos bilang, number speak for themselves. Angka prestasimu akan bicara untuk angka. Apa yang kau lakukan dia akan mewakili dirimu. Jangan pernah berpikir yang lain. Tapi pikir apa yang saya bisa buat. Yang akhirnya orang bisa mengakuinya. Saya buat itu. Saya beri sejarah. Yang bukan cuma menggemparkan satu perusahaan yang dimana saya kerja. Menggemparkan dunia. Kompetitor di mana perusahaan kami ada. Sehingga bukan cuma saya bisa naik. Bosnya naik. Orang-orang yang ingin kehidupannya jadi lebih baik. Ini yang saya sampaikan. Yuk, mari. Kalau kita berada di situasi yang sulit, sukar, nggak perlu dikeluh kesah. Tapi disitulah ternyata Allah punya rencana agar kita bisa merubahnya jadi lebih baik. Yang kedua, orang yang punya kemauan untuk bisa terkesan di bagi Tuhan. Tentu masalah di karakter jati diri pribadi. Gak bisa dibohongi.
Orang yang karakternya masih buruk, masih perlu diperbaiki. Baru dia bisa siap. Kalau enggak bisa. Kalau karakternya kita masih buruk, bagaimana kita bisa? Kalau karakternya masih kepengen terus yang nyaman-nyaman doang sebagai penikmat, sebagai follower, pengikut, bukan inisiator, bukan pendobrak, bukan penerobos. Hanya ingin menikmati, bukan sebagai orang yang membuat orang bisa menikmati. Maka kita hanya bisa menjadi penonton dan penikmat, tetapi tidak menjadi pemain dan pengubah. Kita tidak menerima mahkota, kita tidak menerima medali, kita tidak menerima apa-apa. Karena dalam sebuah pertandingan, cuma pemain yang dapat hadiah. Betul? Penonton harus bayar. Betul? Apakah dalam sebuah pertandingan pemain bayar? Tidak. Pemain dibayar. Pemain dapat hadiah. Tapi orang yang cuma sekedar nonton dan asik menonton, dia tidak menerima apa-apa. Karakter baik apa yang harus ada? Daud dibanding orang-orang lain. Bahkan dibanding keluarga, saudara-saudaranya. 8 keluarga. Saya 7 keluarga. Jadi karakter Daud ini kita bisa lihat dari ayat yang tadi saya referensikan 15, 17, 20, 34, 36 sampai 36. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Daud memiliki karakter yang bertanggung jawab. Apapun yang ditugaskan kepadanya, apapun yang dipercayakan kepadanya, dia bertanggung jawab, kerjakan dengan sepenuh hati. Padahal cuma jaga kambing domba 2-3 ekor kata Alkitab. Ini enggak besar kok. Gereja ini enggak besar kok. Gereja ini cuma segini kok. Masih tetap akan ada bangku-bangku yang kosong walau dulu penuh sampai luber enggak muat. Sampai pengkhotbah di sini pernah berkata, kita perlu buat ini supaya bisa maju. Ya, perluas lagi dan sebagainya. Tapi tidak satupun pengkhotbah sekarang akan berkata begitu. Sebab masih melihat bangku yang kosong. Ada banyak orang yang silih berganti mengisi bangku ini yang disediakan. Ada yang mengisi, ada yang tidak mengisi. Hari ini saudara isi, minggu depan orang lain isi. Kenapa? Kita in out. Masuk keluar. Orang yang bertanggung jawab, dia konsisten. Hari ini aku datang, besok aku datang, lusa aku datang, seterusnya aku datang. Saya membuktikan kepada Tuhan. Ketika saya dapat mimpi, dipanggil Tuhan dalam kiamat, tidak ke gereja, terhilang. Saya serem banget ngelihat perubahan seperti yang di Wahyu. Langit gelap, wah ngeri banget. Sampai ada tiba-tiba bala tentara, itu di penerbat barangkali itu ya. Itu pakai senjata senapan panjang, topi setengah. Dia berterbangan di atas dan begitu penuh kemuliaan. Oh, saya lihat banyak hal. Ngeri, takut, dan saya berdoa, Tuhan beri saya kesempatan ke gereja sekali aja. Maka selamanya saya akan ke gereja. Dan saya buktikan sampai sekarang. Saya pribadi yang bertanggung jawab. Saya pribadi yang ngomong, saya lakukan. Kalaupun rugi, akan tetap saya bayar. Berani bayar harga. Punya mentalitas yang taat. Ada pendudukan diri. Dan orang yang rajin. Pagi-pagi Daud disuruh orang tuanya. Dia nggak nunggu nanti. Dia bangun pagi-pagi. Anterin makanan buat kakak-kakaknya. Dia pergi. Dia kerjakan apapun yang diminta. Karakter ini dibutuhkan oleh orang yang ingin melihat sesuatu yang lebih baik. Apakah saudara jadi orang yang bertanggung jawab? Apa yang saudara kerjakan hari ini? Di kantor, di mana saja. Di gereja, di komunitas apapun juga. Apakah juga saudara adalah orang yang mau tunduk? Nggak pakai logika, tapi dengan ketaatan yang total, mutlak.
seperti Abraham. Abraham dengan Lot, dua figur yang kontradiktif, bertentangan. Abraham menjadi history maker, sehingga olehnya semua bangsa diberkati. Tapi Lot menjadi trouble maker, pembuat masalah. Sehingga ada banyak kehidupan yang buruk dia alami dalam pribadinya dan keluarganya. Mentalitas sangat penting. Saya mendorong jemaat ini dengan apa yang saya bisa lakukan. Yuk, jadilah orang-orang yang belajar dalam perkara kecil sampai kepada perkara yang besar. Tuhan percayakan. Lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Belajar taat. Nggak usah pusing, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau Tuhan suruh persepuluhan, nanti lain kali saya bicara. Nggak usah pusing, nanti bagaimana ini. Kerjain aja. Berani bayar harga, aduh ini susah nih kayak gini. Berani bayar harga. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia tidak pernah berhutang. Dan rajin kerjakan. Jangan malas. Rajin ke gereja. Rajin doa. Rajin ikut komunitas. Bangun kehidupan kita. Jika ingin dapat kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir. Beriman kuat dan cinta Tuhan. Orang yang gak punya iman dan gak cinta Tuhan gak bisa jadi pembuat sejarah. Dia akan kalah dengan berbagai hal yang akan dia hadapi. Dia tidak akan bisa tetap maju ke depan ketika berhadapan dengan tantangan. Banyak anak-anak muda di sini yang sangat sekali seharusnya dulu bisa berbuat maju. Saya ini enggak sekarang besar kayak gini. Dari kecil sekolah minggu di sini dan terhilang. Dari remaja beranjak terus. Enggak ada orang yang mentor saya, enggak ada yang ngajarin saya, enggak ada yang gembalain secara rohani. Tapi kesadaran saya pribadi buat saya berpikir saya harus bisa jadi orang. Kalau ingin dihargai, jangan minta orang lain menghargai kita. Berapa nilai diri kita tergantung apa yang bisa kita lakukan. Cinta Tuhan. Daud sangat cinta Tuhan. Ketika dengar orang menghina Tuhan, dia tidak balas dengan sebuah hina. Dia tidak cuma perang mulut, tapi dia maju dengan nama Tuhan. Artinya, dia beriman percaya, kalau aku kerjakan ini dengan motivasi, dengan ketulusan hati untuk sesuatu yang lebih baik, sekalipun mustahil. Daud badan kecil, tidak bisa bergerak jika diperlengkapi seperti Goliat. Dia lepas semua perlengkapan yang mau diberikan oleh raja. Enggak, aku tak perlu ini. Yang kuperlukan Tuhanku. Amin. Hidup kita perlu Tuhan, amin. Asal ada Tuhan, cukup. Itu pernah Tuhan bilang sama saya. Ketika pertama kali saya dirawat rumah sakit, dioperasi, cuma bisul yang diberikan, berdekatan dengan anus, harus operasi dikorek, dalam sekali, nggak dijahit, nggak ditutup, netes ngalir, tahan perih sakit itu buat saya nggak tahan. Saya bilang mati saya. Dulu saya salah. Saya cuma berharap enak ya orang sakit dikunjungin. Saya mau dong cobain. Hati-hati.
cuma ingin dapat perhatian. Mungkin ada orang-orang yang tidak dapat perhatian yang cukup hari ini. Jangan sembarangan dan gegabah. Akhirnya saya dapat kesempatan untuk itu. Tapi saya nggak dapat apa yang saya harapkan. Nggak ada orang yang kunjungin saya waktu saya datang. Kemudian saya berkata, mana jemaat? Dan di saat saya tanya itu, Tuhan jawab, bukankah ada aku? Dia atau aku? Maka saya menjawab segera, asal ada Tuhan, cukuplah. Rasul Paulus pernah bergumul untuk sakit yang dialami. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam situasi itu, engkau tidak akan meninggalkan aku. Dengan situasi itu, maka aku akan bisa melimpahkan lebih kasih karuniaku untuk kutunjukkan kepadamu. Hari ini pergumulan kita mungkin apapun juga yang kita hadapi. Tapi jika kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, beriman kuat dengan Dia, percayalah, Allah bisa sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Karena itu kita akan menjadi orang yang berani kalau cinta Tuhan. Melakukan yang tidak umum, tidak biasa dilakukan kebanyakan orang. Nggak ada orang tua yang mau berani korbankan anaknya. Nggak ada orang tua yang kemudian dibilang kalau korbankan secara logikanya nggak masuk. Pendeta sesat, ini suara sesat, ini bukan suara Tuhan, ini suara iblis. Ketika Abraham mendengar Tuhan minta, serahkan Ishak buat aku. Tuhan, logikanya bukan Tuhan yang kasih. Kalau mungkin ada konselor yang berkata, nggak mungkin ini bertentangan kok. Kan Tuhan udah kasih sama kamu kan. Kamu kan terima janji kan. Tuhan kasih kamu ini kan. Gak mungkin dong Tuhan minta lagi. Ada banyak hal yang tidak masuk logika. Tapi justru di saat tidak masuk logika, di situ tantangan buat saya dan saudara. Mana duluan? Tuhan atau logika? Beriman percaya atau pakai logika? Seorang perempuan dibanding murid-murid. Logika murid-murid, sayang tuh minyak narwastu. Lu kerja 1 tahun cuma buat ditumpahin begitu buat Yesus. Mending jadi berkat buat orang-orang yang butuhkan. Tapi Tuhan bilang begini. Orang-orang itu yang membutuhkan pertolongan. Ada pada kamu. Kamu punya kesempatan banyak untuk itu. Kalau kamu mau. Jadi tadi jangan cari alasan. Jangan cari alasan. Cari peluang. Perempuan ini cari peluang di mana Yesus ada. Di rumah sang kusta tadi. Simon si kusta, dia datang samperin. Enggak ragu dituangkan. Diberi. Orang yang cinta, dia akan berani totalitas mengerjakan apapun yang bisa dia kerjakan untuk orang yang dicintai. Dia akan tekun, dia akan tegar menghadapi banyak hal yang lain. Dan dia akan rela untuk berkorban. Yuk jadi Kristen yang tidak cengeng. Yuk jadi Kristen yang tidak cuma cari kenyamanan. Yuk jadi Kristen yang mau jadi murid, yang mau diajar, dan yang mau belajar. Tuhan inginkan, jadikan semua bangsa muridku. Aku tidak ingin mereka cuma jadi orang percaya. Sudahkah kita jadi murid yang mau diajar, yang mau belajar, yang menyiapkan diri dan mengosongkan diri seperti Tuhan mengosongkan diri. Tidak menganggap setara dengan apa haknya. Kadang-kadang orang sekarang ribut tentang hak dia, tapi lupa untuk fokus tentang menjalankan kewajiban. Jadi orang yang mau hidup lebih baik, lakukan apa yang bisa kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita tidak akan kehilangan upaya. Kalau orang tidak menghargaimu,
Kalau sekarang saya sebagai gembala, ada orang-orang yang tidak menghargai saya. Ada orang-orang yang tidak bersedia untuk mendengar saya. Ada orang-orang yang tidak mempercayai saya. It's okay. Saya lakukan, fokus dengan apa yang bisa saya lakukan. Kalau saya cuma jadi GBI Gunung Sari, gembala GBI Gunung Sari, bukan gembala setiap jiwa, it's okay. Tapi bukan itu yang saya mau. Saya ingin jadi gembala saudara. Saya ingin jadi gembala pribadi setiap orang. Saya ingin bisa berbuat sesuatu. Demikian pun saudara. Apapun juga yang bisa saudara lakukan. Nggak usah pusing respon orang. Kenapa? Paulus menanam apa menyiram? Kalimatnya Apolos atau Paulus dulu? Ya. Tapi bukan itu yang penting. Kalaupun Paulus menanam atau menyiram, Apolos menanam atau menyiram, tapi faktor yang penting adalah Tuhan yang menumbuhkan. Saya cuma lakukan itu di gereja ini. Saya cuma lakukan itu di keluarga saya. Saya cuma lakukan dalam apa banyak yang bisa saya lakukan dalam kehidupan pribadi saya. Dan saya libatkan Tuhan. Dia buat jalan saat tidak jalan. Yuk bangkit kita. Mari kita bangkit diri. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Masa depan dan rencanaku yang kan datang, masa depan dan rencanaku semua kau serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yohanes 14 ayat 12 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Allah mengutus setiap kita di tengah-tengah situasi yang tidak baik untuk bisa menjadi pembuat sejarah gereja ini ke depan. Kita tidak tahu dan masih belum tahu, tapi saudara yang masih tinggal ada di tempat ini, saudara yang masih dipercaya Tuhan menjadi jemaat di tempat ini, saudara dipanggil untuk menjadi pembuat sejarah yang membawa pekerjaan Tuhan lebih baik. Teruna-teruna muda, engkau tidak akan keluar, tapi engkau harus masuk. Engkau pergi, engkau datang di situasi yang dibutuhkan.
karena disitulah kehadiran-Mu dibutuhkan. Engkau tidak punya mental hanya menjadi penikmat yang hari-hari diisi dengan sesuatu yang tidak bermakna, tetapi Engkau berkarya melakukan sesuatu yang membuat Tuhan berkesan dalam hidup. Yang berkenan padamu, berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Saudara, firman Tuhan hari ini selesai disampaikan. Akankah ini berlalu tanpa ada sebuah perubahan? Akankah firman yang kita dengar hari ini minggu depan sudah tidak lagi kita ingat? Akankah firman tidak mengerjakan sesuatu yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik? Akankah kita berputar di tempat yang sama dan tidak mengalami kemajuan? Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius, biarlah kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami telah dengar firman-Mu. Dengan penuh kekurangan keterbatasan telah disampaikan. Kerinduan kami agar kami dimampukan menjadi jemaat yang menjadi pembuat sejarah, history maker, bukan troublemaker, bukan menjadi bagian masalah yang harus diselesaikan, bukan menjadi PR bagi orang lain untuk dikerjakan, tapi kami meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan, sebuah keteladanan yang membuat orang lain ingat bahwa kami telah berkontribusi di dalamnya. Kami telah berbuat sesuatu. Bahkan kelak orang akan mengingat kami akan apa yang sudah kami lakukan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, mampukan kami Tuhan. Di dalam banyak hal tekanan kehidupan yang kami hadapi dan alami, mampukan kami Tuhan. Di dalam banyak hal yang menantang emosi kami, mampukan kami untuk tetap bertahan dan kuat. Sebagaimana pesan-Mu kepada Yosua, agar kami menguatkan hati kami untuk tetap melihat karya Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekian lama GBI Gunung Sari Tuhan percayakan di tempat ini. Terima kasih buat jemaat yang masih ada. Terima kasih buat orang-orang yang masih setia. Terima kasih buat orang-orang yang masih mau melayani-Mu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat segalanya. Demikian pun dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih buat segalanya. Lakukanlah apa yang Kau pandang baik ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang bersyukur bersama katakan amin.